Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Adikku Dilecehkan, Santet si Juragan Kampret. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Dek, tolong bangunin masmu itu. Bapak sudah nunggu di depan. Perintah Bu Megan kepada anak gadisnya yaitu Fanny. Fanny pun kemudian segera membangunkan kakaknya untuk berangkat ke ladang bareng bapaknya. Mas, bangun mas. Itu sudah ditunggu bapak di depan. Ucap Fanny sembari menepuk pundak kakaknya yang sedang tidur. Iya Van. Aska pun akhirnya bangun dan segera beranjak mandi lalu sarapan. Mereka ini keluarga yang sederhana. Rumahnya masih berpapan kayu dan memiliki 2 anak. Fanny masih duduk di bangku SMA kelas 2 dan Aska anak pertamanya yang sudah berusia 24 tahun. Kerjaannya Pak Umar adalah menanam sayur kangkung dan bayam di kebun peninggalan dari orang tuanya dulu. Namun luas kebunnya itu tak seberapa. Pak Umar selalu dibantu oleh Aska di ladang untuk menanam sayuran bahkan memetik sayuran seperti kangkung dan bayam yang sudah siap panen. Aska yang hanya lulusan SMP, dulu dia pernah bekerja menjadi kuli bangunan di kota. Namun karena hasilnya yang tak seberapa dan jarang mendapatkan panggilan, akhirnya dia memutuskan untuk pulang kampung dan membantu Pak Umar di ladang. Pagi itu mereka sibuk masing-masing. Bu Megan yang menyiapkan sarapan untuk anak-anak dan suaminya. Fanny alhamdulillah bisa melanjutkan sekolah tidak seperti Aska kakaknya. Dan harapan orang tuanya serta kakaknya itu Fanny itu nantinya bisa kuliah. Fanny tergolong murid yang pintar dan cerdas, serta dirinya itu sangat cantik. Pak Umar sudah sarapan duluan tadi dan kemudian Fanny berangkat ke sekolah dengan sepedanya. Meskipun begitu, Fanny tidak gengsi berangkat hanya dengan menggunakan sepeda. Sedangkan Aska dan Pak Umar mereka segera berangkat menuju ke ladang untuk mengecek tandurannya. Setibanya di ladang, terlihat kangkungnya itu sudah siap untuk dipanen. Dan akhirnya segera mereka panen saat itu juga. Kak, alhamdulillah, kangkungnya sudah siap dipanen ini. Iya pak, lumayan, bisa langsung dijual. Ya sudah, ayo kita panen. Setelah semua kangkungnya yang sudah dipanen itu lalu mereka ikat dijadikan satuan ikatan. Nantinya satu ikatan kangkung yang masih fresh itu akan dijual ke pasar oleh Bu Megan. Dan biasanya satu ikat kangkung itu hanya dihargai Rp2.000 saja. Mereka biasanya panen 1 minggu sekali. Dan setiap harinya Aska dan Pak Umar selalu di ladang untuk memilah kangkung yang fresh dan yang tidak ada ulatnya dipisahkan. Sehingga nantinya pas panen dan akan dijual kondisi kangkungnya segar-segar. Akhirnya setelah semuanya sudah selesai dipanen dan diikat menjadi satu, Aska dan Pak Umar segera pulang ke rumah untuk memberikan kepada Bu Megan supaya kangkung itu dijual ke pasar pagi itu juga. Ayo kak, kita pulang. Mumpung masih pagi, biar ibu pergi ke pasar. Iya pak, ayo. Saat itu Aska memasukkan kangkung-kangkung yang sudah diikat menjadi satu ikatan ke dalam karung yang sudah dibawanya dari rumah. Dan mereka segera pulang ke rumah pagi itu juga. Dan beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di rumah dan segera mengabarkan Bu Mega. Bu, ibu, teriak Pak Umar. Sementara saat itu Bu Megan sedang di belakang rumahnya sedang menjemur pakaian. Akhirnya Pak Umar pun menghampiri ke belakang rumah. Sedangkan Aska duduk di depan teras rumah sembari beristirahat. Bu, ibu, ada apa sih pak? Teriak-teriak. Ibu lagi apa? Gak lihat ini ibu lagi jemur pakaian. Itu, tadi bapak sama Aska udah panen kangkungnya bu. Lumayan, dapat banyak dari biasanya. Sudah diikat satu persatu kan pak? Sudah bu. Ya sudah, kalau gitu ibu mau ke pasar sekarang. Ini dilanjutin bapak ya.
Iya Bu. Akhirnya saat itu Pak Umar yang menggantikan melanjutkan jemur pakaian. Sementara Bu Megan siap-siap pergi ke pasar untuk menjual kangkung-kangkung yang sudah dipanennya. Bu Megan lalu menemui Aska yang sedang duduk di depan teras rumah. Kah, mana kangkungnya? Ini Bu, dapat banyak. Ibu mau ke pasar ya? Iya Kah, seperti biasanya. Kalau gitu sama aku aja ya Bu, biar aku anterin. Sudah tidak usah, ibu biasanya juga sendiri kok Kah. Bu Megan kemudian berangkat dengan mengayuh sepedanya menuju ke pasar, yang jaraknya juga lumayan jauh. Dan beberapa saat kemudian, dia pun akhirnya sampai juga di pasar. Sesampainya di pasar, ternyata sudah ada pelanggan yang menanti Bu Megan. Pelanggannya itu biasa beli kangkung di Bu Megan, karena masih fresh dan sehat sayurnya. Nantinya pelanggan itu akan menjual lagi kangkungnya. Ada juga ibu-ibu yang membeli kangkung hanya untuk sekedar langsung dimasak hari itu juga. Bu, kok baru datang? Iya Bu, saya telat. Tadi suami saya ke ladangnya juga kesiangan. Oh ya udah, saya pesan seperti biasanya ya Bu, 10 ikat. Iya Bu, bentar ya, saya hitung dulu. Ini Bu, sudah 10 ikat ya. Berapa jadi semuanya? 20.000 ya Bu, ucap Bu Megan. Biasanya nanti pelanggan yang akan menjual kangkungnya lagi dijual dengan harga 3.000, mengambil keuntungan 1.000. Meskipun kangkungnya itu langsung habis dan laku, namun tetap saja hasil yang didapat dari jualan kangkung dengan harga segitu, hasilnya tetap pas-pasan. Namun mereka tetap mensyukuri hal itu, sedangkan Aska dan Fani juga tidak pernah neko-neko atau meminta hal yang lebih karena mereka memang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan Aska di rumah kalau misalkan ada panggilan buat bantu-bantu kuli di rumah, biasanya kalau ada orang mau bangun rumah atau merenovasi rumahnya, biasanya dia juga diminta bantuin lumayan untuk pemasukan tambahan. Karena semua dagangan kangkungnya yang baru dibawanya itu langsung habis, Bu Megan pun segera pulang ke rumah. Sementara di sisi lain, Fani selalu belajar dengan giat dan memperhatikan gurunya dengan seksama ketika sedang menerangkan pelajaran sekolah. Dia juga di sekolah punya banyak teman. Mereka semua baik kepada Fani. Bahkan waktu jam istirahat, Fani hanya makan di kelas karena dia membawa bekal sendiri dari rumah yang sudah disiapkan oleh Bu Megan. Di kelasnya itu ada seorang cowok anak dari juragan terkaya di desanya, namanya Fahri, dan satu temannya lagi yang bernama Tio. Mereka sangat sombong dan sangat congkak. Fahri ternyata suka sama Fani, namun tampaknya Fani tidak tertarik dengannya. Fahri orangnya suka membuli orang lain dan sok-sokan jadi jagoan di kelasnya. Pada kala itu, Fani yang sedang makan sendirian di kelas karena teman-temannya belum kembali dari kantin. Tiba-tiba saja Fahri dan Tio datang menghampiri dan menggoda Fani. Hai Fani, kok sendirian aja sih? Sini, biar aku temenin ya, ucap Fahri sambil mencolek pipi Fani. Apaan sih? Gak sopan banget, ucap Fani sambil memberontak. Jangan galak-galak gitu dong cantik, nanti cantiknya hilang loh. Saat itu Fani tidak menanggapi sama sekali rayuan Fahri. Dia malah risih dan ilfil. Kemudian Fahri dan Tio duduk di bangku yang ada di depannya bangku Fani. Fan, aku serius mau ngomong sesuatu sama kamu, ucap Fahri. Ngomong apa? Aku suka sama kamu, Fan. Kamu mau gak jadi pacar aku? Tenang, Fan. Nanti kalau kamu jadi pacar aku, apa yang kamu minta pasti akan aku belikan tanpa terkecuali, Fahri berucap sombong. Emangnya aku cewek apaan, ah? Aku tidak semurah itu. Aku juga gak suka sama cowok seperti kamu yang sombong dan bangga dengan harta orang tuanya. Gak sudi aku jadi pacar kamu. Fani menolak cintanya Fahri mentah-mentah. Sontak Fahri pun murka dan hendak menampar Fani. Namun untungnya Fani bisa menghindar. Dan Fahri mengejek Fani, mengatai dirinya itu miskin dan belagu. Tak berselang lama, teman-temannya pun datang dan langsung usir Fahri dan Tio dari dalam kelas. Kalian kenapa? Mau nampar Fani? Pergi! Pergi sekarang! Atau mau kita laporin sama guru? Fahri dan Tio yang takut dilaporkan, akhirnya mereka pun segera pergi dari situ.
Namun sebelum pergi, Fahri seperti memberi kode kepada Fanny dengan menunjukkan telunjuk ke arah Fanny. Lalu teman-temannya Fanny mencoba menenangkan Fanny, sampai akhirnya Fanny pun merasa aman dan tenang. Dan singkat cerita, pada suatu malam, keluarga Fanny kumpul bareng dan makan malam bersama dengan lauk seadanya, dengan tumis kangkung. Dan setelah selesai makan, mereka lalu kumpul bersama di ruang tengah dan bercanda ria. Bu Mega nanya kepada Fanny untuk rencana mau kuliah di mana. "Oh iya, Nduk. Nanti kamu rencananya mau kuliah di mana?" "Aku pengen kuliah di luar negeri, Bu." "Apa nggak kejauhan, Nduk?" timbal Pak Umar. "Itu keinginanku sejak dulu, Pak. Bu, Mas, aku janji akan semangat belajar untuk bisa mendapatkan beasiswa, sehingga aku bisa tidak merepotkan kalian." Memang selama ini Fanny selalu rajin belajar terus di rumah. Di kelasnya dia juga selalu mendapatkan nilai bagus semua. Pak Umar dan Aska senang banget mendengar cita-cita Fanny, dan mereka tentu akan mendukung pilihannya tersebut dengan cara apapun, dan akan selalu menyemangatinya. "Bapak dukung kamu, Nduk. Kamu tetap semangat ya." "Pasti, Pak. Aku ingin bahagiakan Bapak dan Ibu." "Mas juga senang dengar cita-cita kamu, Dek. Mas pasti akan menyemangati kamu." "Makasih ya, Mas." Bahkan Aska bangga pada adiknya, karena dia benar-benar ingin adiknya nanti bisa menjunjung derajat keluarganya kelak. Malam pun semakin larut. Akhirnya mereka kembali ke dalam kamarnya masing-masing. Dan keesokan harinya, kegiatan masih sama seperti sebelumnya. Aska dan Pak Umar pergi ke ladang dan Fanny ke sekolah. Namun hari itu Fanny ada kerja kelompok di rumah temannya, jadi dia pulang sore. Kala itu menjelang waktu maghrib, Fanny pun pulang dengan menaiki sepedanya dan melewati sebuah kebun yang sepi. Karena memang di sana masih pedesaan, tak ada seorang pun di sekitaran situ. Bahkan lampu pun hanya satu, jadi pencahayaannya sangat kurang saat itu. Namun tiba-tiba saja Fanny ini dikejutkan dengan kemunculan sosok kain hitam di depan jalan. Sehingga Fanny pun kaget hingga akhirnya dia terjatuh dari sepedanya yang menabrak sebuah pohon dan kemudian pingsan di tempat yang sepi itu. Akhirnya saat itu Fanny ambruk pingsan setelah menabrak pohon. Ternyata sosok yang menghadangnya itu adalah Fahri yang mengenakan kain panjang, yang sengaja mengusili Fanny karena dia masih tidak terima atas penolakannya itu. Kala itu Fahri dan Tio sengaja menunggu Fanny yang katanya masih kerja kelompok. Mereka menyembunyikan motornya di semak-semak. Dan saat Fanny terlihat dari kejauhan, mereka pun muncul dengan mengagetkannya. Namun Fahri dan Tio panik saat Fanny malah pingsan dan menabrak sebuah pohon, padahal niat awal mereka hanya cuma ngagetin saja. "Waduh, Fanny pingsan tuh, Far. Ya udah, ayo kita samperin." "Kamu sih keterlaluan," ucap Tio. "Kan aku masih gak terima. Dia nolak aku. Ya aku kerjain aja sekalian," ucap Fahri. Segera mereka kemudian menghampiri Fanny. Namun saat itu dalam kondisi yang sepi, Tio terlintas niat buruk. Dia mengajak Fahri untuk menikmati tubuhnya Fanny. "Far, ada mangsa ini." "Maksudnya apa ya, Yo?" "Kita nikmati saja tubuh indahnya Fanny." "Ah, enggak. Jangan ngaco kamu." "Udahlah, mumpung dia gak sadar. Mana lagi ada kesempatan seperti ini. Lihat nih, sepi. Tidak ada siapa-siapa." Fahri yang sempat menolak ajakan Tio, namun Tio terus memaksa dan bilang kalau Fahri tidak mau. Tio akan tetap melakukan itu, tapi nanti jika terungkap, maka Fahri juga akan kena meski tidak ikut menggauli Fanny. Akhirnya Fahri pun mau. Mereka menyembunyikan sepeda milik Fanny dan menggotong tubuhnya Fanny masuk ke dalam kebun yang tertutupi semak-semak. Dan dengan teganya, mereka melakukan itu dengan langsung melucuti pakaian Fanny hingga terbuka semuanya. Nampaklah tubuh Fanny yang memang cantik dan berbadan bagus itu. Mereka yang sudah tidak tahan akhirnya langsung menjamah paksa tubuhnya Fanny. Fanny yang kala itu belum sadar karena pingsan. Fahri dan Tio bergantian, yang pertama Tio terlebih dahulu. Dan sekarang gilirannya Fahri melakukan itu. Namun saat Fahri yang melakukan itu, tiba-tiba saja Fanny langsung tersadar. Dia terkejut saat mendapati Fahri yang sedang menjamahnya. Sontak Fanny pun teriak. Namun saat Fanny akan teriak, seketika Fahri langsung membungkam mulut Fanny. Tolol!
"Diam, jangan teriak," ucap Fahri. Fahri pun terpaksa menghentikan aksinya itu dan Tio mengancam kepada Fani. Jika nanti memberitahu siapa-siapa maka Fani akan dibunuh. Fani, awas saja ya kalau kamu bilang ke siapa-siapa. Akan aku pastikan kamu tidak akan selamat, alias akan kita bunuh. Kemudian Fahri dan Tio segera pergi dari tempat itu dengan perasaan puas karena telah menikmati kecantikan Fani. Fani pun hanya terdiam dan ketakutan dengan trauma. Dia masih merasakan sakit pada bagian intimnya karena mahkotanya telah direnggut paksa oleh bocah bangsat. Dia menangis sesenggukan lama saat itu sambil mencoba menutup semua pakaiannya yang acak-acakan. Dia terbayang-bayang soal cita-citanya yang seakan telah pupus harapannya karena kondisi yang dialaminya saat itu. Kemudian dia mencari sepedanya dan segera pulang dalam keadaan masih tetap nangis. Fani sampai di rumah hampir isya. Dan kala itu dia mencoba untuk tetap tegar dan tidak menangis, bajunya kotor juga acak-acakan. Bu Megan saat itu sudah menunggu di depan rumah karena khawatir. Dan dia terkejut saat melihat kondisi anak gadisnya yang acak-acakan. Bu Megan pun mencoba menanyakan kepada Fani. Namun dia yang masih diam hingga usai ditanyai terus. Fani yang trauma langsung nangis dan memeluk Bu Megan, lalu masuk ke dalam kamar. "Kamu kenapa, Nduk? Kok baru pulang jam segini?" "Nduk, kamu kenapa? Kok diam saja? Jawab ibu, Nduk. Jawab. Kenapa baju kamu kotor dan acak-acakan seperti ini?" Aska dan Pak Umar yang masih duduk di ruang tengah kaget melihat adiknya itu menangis. Dan waktu di dalam kamar, Fani pun menceritakan semuanya. Dia sudah tidak peduli dengan ancamannya Tio. Kala itu Aska yang mendengar cerita Fani langsung murka semurka-murkanya atas apa yang dialami adik satu-satunya. Dan Aska tahu tentang Fahri dan Tio. Namun Aska yang hendak menghampiri si bangsat itu dicegah oleh Pak Umar karena beliau tidak ingin main kekerasan dan punya rencana untuk laporin ke pihak berwajib saja. Aska pun pura-pura nurut saat itu dan malah milih menenangkan Fani terlebih dahulu. Usai jam 11 malam, Fani yang sudah sedikit tenang dan tidur bareng Bu Megan. Pak Umar juga sudah tidur kala itu. Aska diam-diam keluar rumah dan menghampiri dua bangsat itu malam itu juga. Dia tahu kalau mereka biasanya jam segini masih ngetem di tongkrongannya. Sementara di tempat tongkrongan Fahri dan Tio sedang berdongengan. Dan dia di sana sedang nyanyi-nyanyi bersama 3 temannya. Jadi jumlahnya 5 orang di sana. Tiba-tiba saja Aska datang dengan kondisi wajah yang sangat murka. Fahri dan Tio yang melihat itu lalu ketar-ketir. Sedangkan ketiga temannya tidak tahu apapun. Aska tanpa ada aba-aba pun langsung menarik kerah Tio dan langsung mengajarnya sambil memakinya. Tio yang tidak sempat melawan hanya bisa pasrah. Dengan kejam Aska sampai mematahkan tulang kaki dan tangan Tio, yang kelihatan berteriak kesakitan dengan luka lebam di wajahnya. Tak berhenti di situ saja, Aska langsung menatap ganti ke arah Fahri sebelumnya. Dia pun berkata kepada 3 teman lainnya yang tidak tahu apapun, "Diam kalian bertiga. Jangan ikut campur urusanku. Jika tidak ingin kupatahkan kaki dan tangan kalian." Mereka bertiga pun hanya diam ketakutan. Kemudian Aska langsung menarik paksa Fahri yang ternyata pengesut dan tidak berani melawan. "Dasar bangsat! Apa yang kau lakukan pada adikku?" Aska dengan beringas langsung mengajar Fahri sama seperti Tio, sambil mengumpatinya dengan kata-kata kasar. Dan tak berselang lama, akibat keributan itu warga datang menghampiri termasuk orang tuanya Fahri. Mereka terkejut melihat anaknya sudah babak belur. Aska pun langsung diamankan warga yang tidak tahu duduk permasalahannya. Dan bapaknya Fahri yaitu Pak Giman menyuruh untuk dibawa ke kantor polisi. Akhirnya atas tuntutan Pak Giman, Aska pun dimasukkan ke dalam sel hari itu juga. Sementara di sisi lain Fani malam itu juga di saat yang bersamaan. Saat Aska baru keluar rumah malam itu Fani ternyata bangun. Fani yang masih merasa sedih dan merasa tidak ada harapan untuk masa depannya itu. Dia yang sudah kalap, shock, trauma dan terpuruk. Dia merasa tidak ingin menjadi beban orang tua serta kakaknya. Saat itu Fani pun nekat memutuskan untuk bunuh diri malam itu juga. Dia berjalan menuju ke belakang rumahnya dan gantung diri di sana. Namun sebelumnya, Fani menuliskan sebuah surat untuk keluarganya dan digeletakkan di bangku bawahnya. Kala itu Aska tak tahu kalau Fani telah tewas gantung diri karena depresi. Orang tuanya juga masih tidur. Pada keesokan paginya, Bu Megan dan Pak Umar bangun namun mereka tidak mendapati Fani di depannya.
Dan saat mereka menuju ke belakang rumah, Bu Megan menjerit histeris saat melihat putrinya sudah tewas gantung diri. Dia pun menangis sejadi-jadinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Bapak, Pak, anak kita Pak, Fanny. Begitu juga dengan Pak Umar yang tubuhnya langsung lemas melihat hal itu. Antara sedih, murka, dan dendam menjadi satu. Fanny! Teriaknya sambil menangis terduduk dengan lemas. Kala itu Pak Umar nemuin sebuah surat di bangku bahwa Fanny tergantung. Dan saat membaca surat itu Pak Umar tambah sedih. Akhirnya jenazah Fanny akan dimakamkan hari itu juga, tanpa dilakukannya autopsi soal dirinya yang keperawanannya sudah direnggut paksa oleh kedua anak bangsat itu. Saat itu Aska mendapatkan kabar itu, dan dia diantarkan pulang ke rumah dulu oleh polisi, tapi nantinya akan ditahan lagi. Aska menangis histeris semua cerita dan harapannya Fanny yang dulu Fanny ceritakan dengan bahagia. Kini sirna sudah, dia pun menangis sejadi-jadinya. Kemudian usai dimakamkan, Aska berada di kamar Fanny dan dihampiri oleh Pak Umar yang menyerahkan surat Fanny yang ditinggalkannya, dan lalu Aska pun membacanya. Bapak, Ibu, dan Kakak yang sangat Fanny cintai dan Fanny sayangi, terima kasih untuk semuanya ya. Sudah selalu mendukung cita-citaku dan selalu menyayangiku. Maaf Pak, Bu, Fanny belum bisa bahagiain dan balas budi atas semua yang sudah diberikan kepada aku. Dan untuk kakak Fanny, mohon gantiin Fanny untuk bahagiain Bapak dan Ibu ya. Fanny pamit pergi dulu. Terima kasih. Dan Fanny, sayang kalian semua. Aska pun menangis sejadi-jadinya saat itu. Begitu juga dengan Bu Megan dan Pak Umar. Namun kala itu Pak Umar berkata kepada Aska dengan lirih, tenang saja nak, Bapak akan balaskan semua rasa sakit yang dialami adikmu itu. Aska yang tidak paham dengan ucapannya Pak Umar, dia pun terdiam. Dan saat itu Aska kembali dibawa ke penjara, dengan kondisi batin yang masih bergejolak marah, sedih, dendam menjadi satu. Parahnya Fahri dan Tio tak mengakui kesalahannya saat ditanyai oleh Pak Giman. Dan akhirnya Pak Giman malah menuntut Aska dan akhirnya ditetapkan di penjara selama beberapa tahun. Dan singkat cerita, Pak Umar yang sudah kalap kala itu, dia semakin murka saat tahu Bu Megan kini hanya berdiam diri dan sedih di rumah. Dia sering melamun karena Fanny meninggal dan Aska yang berada di dalam sel. Pak Umar nekat mendatangi sebuah dukun dan diantarkan temannya yang tahu soal dukun itu. Mereka berangkat menuju ke rumah dukun itu dengan menggunakan motor milik temannya. Perjalanan yang Pak Umar dan temannya cukup jauh melewati jalanan yang berliku-liku, karena rumah dukun itu berada di lereng Merapi. Mereka melewati jalanan yang di kanan kirinya itu adalah hutan. Dan beberapa jam kemudian, akhirnya mereka sampai juga di sebuah pendopo desa, yang nantinya motor milik teman Pak Umar itu akan dititipkan di rumah warga. Sesaat kemudian, mereka berjalan kaki masuk ke dalam hutan melewati jalanan setapak bebatuan saat sore. Hawanya semakin dingin dan menusuk ke dalam tulang Pak Umar. Dan temannya itu terus berjalan meskipun masih sangat jauh, karena tekadnya Pak Umar sudah bulat ingin membalaskan dendamnya itu. Dan beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di rumahnya dukun yang ada di tengah hutan berpapan kayu. Sampainya di depan rumah Mbah Slamet, mereka pun langsung mengetuk pintu rumahnya dengan beberapa kali. Permisi. Suara pintu dibuka. Saat itu pintunya dibuka, terlihat seorang laki-laki paruh baya keluar, menemui Pak Umar dan juga temannya itu. Ayo masuk. Kemudian Mbah Slamet langsung mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya. Sesampainya di dalam rumah, Pak Umar langsung menjelaskan semuanya. Saya mau kirim santet Mbah kepada mereka bertiga Mbah. Mereka yang sudah membuat keluarga saya menderita. Iya, itu masalah gampang. Tapi kamu harus melakukan syarat dan ritualnya nanti. Iya Mbah, baik. Syaratnya mahar yang cukup besar. Apa kau sanggup? Iya Mbah, sudah saya siapkan. Berapa Mbah? 10 juta. Saat itu Pak Umar sudah menyiapkan uangnya yang dia pinjam dari teman-temannya. Nantinya akan dicicil dengan mibil. Karena Pak Umar benar-benar sudah sangat dendam, jadi apapun dia akan lakukan.
Pak Umar pun langsung memberikan uang maharnya kepada Mbah Slamet saat itu juga. Malam pun tiba. Pak Umar akan melakukan ritual di dalam ruangan yang sudah disiapkan di dalam rumah Mbah Slamet. Di dalam ruangan ritual itu, Mbah Slamet langsung membakar kemenyan dan sudah ada di sana beberapa sajen yang sudah disiapkan. Mbah Slamet langsung merapalkan mantranya dengan mulut berkomat kamit, sembari memejamkan kedua matanya dan memutarkan jari telunjuk di atas asap kemenyan yang menyala. Mbah Slamet lalu menyiapkan sebuah jerami yang dia gulung menjadi sebuah bentuk bola bulat. Kemudian jerami bentuk bola itu Mbah Slamet letakkan di bakaran kemenyan, sehingga jerami bola tersebut terbakar api yang membara. Pak Umar yang melihat itu merinding ketakutan, serta tubuhnya juga ikut gemeteran. Dan sesaat kemudian, tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang masuk ke dalam ruangan ritual itu. Dan sesaat kemudian, ada sebuah asap berwarna merah tebal masuk ke dalam ruangan ritual itu. Sontak Pak Umar yang melihat asap tebal itu pun terkejut. Sementara saat itu, temannya Pak Umar menunggu di ruang tamu tidak ikut masuk ke dalam ruangan ritual. Dan sesaat kemudian, asap tebal warna merah itu berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan sekali. Dengan sosok tinggi besar berwarna merah menyala, juga sekujur tubuhnya membuat Pak Umar semakin merinding. Tatapan mata sosok itu sangat menyeramkan sekali, dan baunya juga sangat busuk sekali seperti bau bangkai tikus. Lalu Mbah Slamet mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok itu. Entah apa yang mereka bicarakan, karena hanya berbisik dan Pak Umar tidak mendengar. Dan beberapa saat kemudian, sosok menyeramkan itu pun menghilang begitu saja dengan meninggalkan kepulan asap berwarna merah. Setelahnya Mbah Slamet menyuruh Pak Umar untuk pulang, karena semua ritualnya sudah selesai. Pulanglah, semua sudah terlaksana. Kau tenang saja. Dalam beberapa hari ke depan, mereka akan mati dengan mengenaskan. Baik, Mbah. Saya percaya. Kalau gitu makasih ya, Mbah. Saya pamit pulang dulu. Mbah Slamet pun menganggukkan kepalanya menjawab ucapannya Pak Umar. Akhirnya malam itu juga Pak Umar dan temannya itu pulang melewati jalanan setapak bebatuan dengan malam-malam yang gelap dan sepi sekali. Saat mereka sedang melewati jalanan setapak berduaan, suasananya sangat mencekam sekali membuat bulu kuduk merinding. Mereka pun tiba-tiba saja mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik yang menggema di hutan itu. Sontak mereka pun langsung merinding. Suara apa itu, Mar? Tanya temannya. Sepertinya kuntilanak. Suaranya khas sekali. Aku takut, Mar. Dan sesaat kemudian, betapa terkejutnya mereka ketika melihat sebuah pohon besar yang ada di sampingnya mereka itu, yaitu ada sosok kuntilanak dengan wajah hancur menyeramkan, yang mengayunkan kedua kakinya sambil tertawa mengikik. Mereka langsung teriak dan mencoba lari terbirit-birit di jalan setapak itu. Beberapa langkah mereka berlari sudah cukup jauh dari tempat tadi. Mereka pun berhenti sejenak untuk mengatur nafasnya yang terasa tidak beraturan. Kita istirahat dulu lah, Mar. Aku gak kuat. Capek. Akhirnya saat itu Pak Umar dan temannya istirahat dan duduk di bawah pohon. Dan beberapa saat kemudian, mereka yang sedang istirahat sembari mengatur nafasnya, tiba-tiba saja dikejutkan lagi dengan suara langkah kaki yang sangat berat dan membuat tanah merasa bergetar. Mereka mulai ketakutan lagi. Detak jantung yang tadinya sudah mulai normal sekarang berdebar lebih kencang lagi. Saat yang bersamaan itu, ada hembusan angin kencang yang datang seperti angin puting beliung, yang membuat malam itu semakin mencekam dan membuat mereka merinding. Sesaat kemudian, terlihat ada sosok genderuwo yang tinggi besar berwarna hitam berbulu lebat, dan wajahnya sangat menyeramkan. Sontak Pak Umar dan temannya itu langsung gemeteran. Karena Pak Umar tidak kuat melihat sosok itu, apalagi sudah lemas dari tadi ia berlari. Akhirnya dia pun ambruk pingsan. Begitu juga dengan temannya saat kemudian juga ikut ambruk pingsan. Tak terasa semburat sinar matahari pagi dari ufuk timur mulai menyinari, dan suara kicauan burung yang saling bersahutan. Mereka akhirnya baru tersadar dari pingsannya semalam. Pak Umar yang sudah bangun lebih dulu, lalu membangunkan temannya. Kemudian mereka segera pulang pagi itu juga, melanjutkan perjalanannya untuk keluar dari dalam hutan dan mengambil motor yang dititipkan di rumah warga. Dan singkat cerita, pada malam harinya,
Fahri yang sedang ngetem bersama dengan Tio di tongkrongan seperti biasanya. Karena sudah larut malam sekitar pukul 12 malam. Mereka pun segera beranjak pulang ke rumah. Namun karena jalanan yang mereka lalui sepi sekali dan gelap, tiba-tiba saja saat itu Fahri dan Tio yang berboncengan naik motor seketika merinding ketika mencium bau seperti mayat. Aku kok merinding ya, Far? Iya, sama. Aku juga. Akhirnya Fahri yang nyetir mencoba mempercepat laju motornya karena takut dan sepi. Namun tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan sosok Fani yang berdiri di depan jalan yang mereka lewati. Sontak Fahri saat itu langsung mengerem dengan mendadak. Dia pun langsung gemeteran merinding dan takut karena melihat arwahnya Fani dengan wajah yang murka menatap tajam ke arah mereka. Far, aku takut, Far. Gara-gara kamu sih waktu itu. Pakai ngajak ngelecehin Fani. Gini kan jadinya. Ya elah, kamu kan juga menikmati. Saat itu mereka malah saling menyalahkan. Sesaat kemudian, sosok Fani menghilang dan akhirnya Fahri serta Tio melanjutkan kembali perjalanannya ke rumah. Akan tetapi di jalanan yang kanan kirinya kebun. Tepatnya saat mereka sudah menjamah tubuh Fani saat itu, tiba-tiba saja Fahri dikejutkan lagi dengan sosok Fani di hadapannya. Sontak membuat Fahri yang terkejut langsung oleng tidak fokus dan menabrak sebuah pohon pisang di sana. Tubuh Fahri dan Tio terpental hingga akhirnya mereka pun pingsan sampai pagi hari. Dan setelahnya mereka segera bangkit dan pulang ke rumah pagi itu juga. Pada hari itu juga, Fahri tiba-tiba panas demam tinggi sekali. Bahkan dia merasakan sakit pada bagian kepalanya. Begitu juga dengan Tio yang sama sakit demam dan sakit pada kepalanya. Akhirnya mereka berdua tidak masuk sekolah karena harus istirahat di rumah. Siang hari itu, Fahri yang sedang tiduran di kamarnya karena masih sakit. Tiba-tiba saja dia melihat ada sekelebat bayangan hitam yang melintas, yang membuatnya terperanjat dan sesaat setelah melihat bayangan hitam itu, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara mengancamnya. Kau akan mati. Sontak Fahri mengedarkan pandangannya sekeliling. Kamarnya pun tidak ada apa-apa. Dia langsung ketakutan dan menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Sementara Tio yang ada di dalam ruangan tengah sambil menonton televisi untuk mencari hiburan karena bosan di dalam kamar. Dia juga langsung mendengar ada suara yang mengancamnya. Kau akan mati. Sontak Tio langsung merinding dan terdiam sembari mencari kesana kemari suara itu. Dan sesaat kemudian, Tio merasakan sakit pada kepalanya dan merintih kesakitan. Sakit, rintihnya sambil memegangi kepalanya. Dan pada malam harinya, Pak Giman yang sedang duduk di depan teras rumahnya tiba-tiba saja dikejutkan dengan sekelebat bayangan putih yang melintas dan mencium bau busuk yang sangat menyengat. Dan saat itu Pak Giman langsung merasakan sakit kepala dia sampai berkunang-kunang. Dia yang berusaha untuk masuk ke dalam rumahnya sembari merasakan sakit kepala yang teramat. Tiba-tiba dia melihat ada sosok menyeramkan tinggi besar berwarna merah berdiri di ambang pintu. Pak Giman yang berkunang-kunang melihat itu pun karena tidak kuat menahan pusingnya juga dia langsung ambruk pingsan. Dan beberapa saat kemudian, ibunya Fahri ke depan melihat suaminya sudah terkapar di lantai. Tepatnya di ambang pintu. Sontak dia pun panik dan teriak-teriak meminta tolong. Di rumahnya itu ada satpam yang bekerja di sana, dan ibunya Fahri langsung meminta tolong. Pak, tolong Pak. Ada apa Bu? Ini Pak, ayo bantu angkatin Bapak ke dalam. Dia pingsan. Saat itu akhirnya Pak Giman langsung dibawa masuk ke dalam kamar. Setelahnya istri Pak Giman berusaha untuk mengolesi minyak kayu putih kepada Pak Giman supaya dia cepat sadar. Dan beberapa saat kemudian, Pak Giman pun akhirnya sadar juga dari pingsannya dan langsung diberikan air putih oleh istrinya. Sementara malam itu, Fahri sudah tertidur lelap tidak tahu apa yang sudah terjadi dengan bapaknya. Tiba-tiba saja Fahri bermimpi buruk. Dia didatangi sosok Fani masuk ke dalam kamarnya. Sosok Fani datang dengan tatapan yang penuh amarah dan wajah yang murka menatap ke arahnya Fahri. Sontak Fahri terperanjat dan ketakutan mencoba melari. Namun dia yang ada di dalam mimpinya yang hendak lari seperti susah sekali untuk lari. Sosok Fani yang dendam mengatakan kepada Fahri, akan kubalas semua ini. Aku tidak terima. Fani, Van, jangan Van.
Tolong, maafin aku, Van. Dengan segera sosok Fani itu langsung mencekik lehernya Fahri dengan sangat erat sekali. Yang membuat Fahri tercekik, lidahnya juga menjulur ke depan. Dan kedua matanya yang melotot tajam karena dicekik. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian, Fahri terbangun dari tidurnya dengan nafas yang terasa tidak beraturan, serta keringat membasahi tubuhnya. Gimana ini? Fani terus meneror aku, gumamnya dengan ketakutan. Tiba-tiba saja terdengar ada suara ledakan yang sangat keras sekali, yang membuat Fahri terkejut. Karena penasaran, dia pun bangkit dan mencoba untuk keluar rumah. Dan saat itu juga Pak Giman serta ibunya Fahri juga mendengar ada suara ledakan itu. Mereka bertiga langsung beranjak ke depan untuk melihat apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dan setelah mereka sudah berada di depan rumah dan melihat ke atas atap rumahnya, betapa terkejutnya mereka melihat ada sebuah asap merah tebal di sana. Karena Pak Giman dan istrinya pikir itu hanya asap orang main petasan saja. Dan petasan itu jatuh di atapnya, untungnya tidak terbakar, pikir mereka. Akhirnya mereka pun segera masuk ke dalam rumah lagi. Sementara Fahri yang masih terus melihat ke asap merah tebal yang ada di atas rumahnya. Karena masih penasaran, dia masih terus melihat. Dan beberapa saat kemudian, betapa terkejutnya Fahri ketika melihat asap merah tebal itu berubah seketika menjadi sosok yang sangat menyeramkan sekali. Dengan tubuh tinggi besar berwarna merah bergigi taring tajam dan panjang serta bulu yang berwarna merah. Sontak Fahri yang melihat sosok itu langsung terbujur kaku. Tubuhnya dan serasa tidak bisa digerakkan, mulutnya pun terasa seperti terkunci. Sosok itu pun mengatakan kepada Fahri yang membuatnya semakin ketakutan. Malam ini kau akan mati. Sesaat kemudian Pak Giman dan istrinya kembali lagi ke depan karena belum melihat Fahri masuk ke dalam rumahnya. Fahri, ayo masuk. Ngapain kamu di situ? Ucap Pak Giman. Dan saat itu seketika Fahri langsung tersadar, dia pun dapat menggerakkan kakinya masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam kamar, Fahri terduduk di atas kasur karena dia tidak bisa tidur lagi. Dia mengingat mimpi dan ancaman sosok menyeramkan tadi. Sesaat kemudian tiba-tiba saja Fahri dikejutkan dengan suara ledakan yang sangat kencang lagi. Sontak Fahri pun terperanjat. Dan saat yang bersamaan, terlihat dari jendela kamarnya itu ada cahaya yang masuk ke dalam. Karena penasaran, Fahri menghampiri ke arah jendela. Namun ketika dia membuka jendela kamarnya itu, betapa terkejutnya dia. Dari kejauhan terlihat ada sebuah bola api yang melesat cepat menuju ke arahnya Fahri. Saat itu dia tidak bisa bergerak sama sekali tubuhnya. Dan bola api tersebut langsung menghantam Fahri saat itu juga, sampai Fahri tergeletak di lantai dengan tubuh yang gosong dan berasap. Sontak kedua orang tuanya yang tadi mendengar teriakan Fahri langsung menghampiri ke dalam kamarnya. Mereka langsung terkejut karena mendapati anaknya yang tadi tidak apa-apa, tapi sekarang sudah terkapar tewas dengan gosong dan berasap. Fahri, tolong, tolong. Bu, sana bu, cepat cari bantuan bu. Iya pak. Saat itu ibunya Fahri pun langsung keluar untuk mencari bantuan satpam dan tetangganya. Namun saat ibunya Fahri itu keluar, Pak Giman yang ada di dalam kamarnya Fahri didatangi sebuah bola api terbang. Pak Giman saat itu pun tubuhnya langsung kaku, tidak bisa digerakkan. Padahal sebelumnya dia ingin mencoba lari. Dan akhirnya bola api itu menghantam tubuhnya Pak Giman hingga tewas dengan tubuh menghitam dan gosong. Istri Pak Giman dan beberapa warga terkejut saat mendengar ada suara ledakan lagi di rumahnya. Dan saat dicek, ternyata Pak Giman sudah tewas. Bu, itu kok ada suara ledakan lagi di rumah ibu? Ya sudah, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita lihat ke rumah saya. Saat itu segera ibunya Fahri dan para warga datang masuk ke dalam kamarnya Fahri. Sontak mereka pun langsung terkejut melihat Fahri dan Pak Giman sudah terkapar di lantai. Mereka tewas dengan tubuh yang gosong. Ya Allah, Bapak! Teriak ibunya penuh histeris. Astagfirullahaladzim, ucap para warga. Ibunya Fahri langsung nangis kejer kala itu tidak menyangka anak dan suaminya tewas dengan cara yang mengenaskan. Sementara di sisi lain malam itu juga terjadi sama di rumahnya Tio. Dia yang terbangun karena mimpi buruk. Tiba-tiba saja Tio didatangi sosok Fani dengan wajah yang murka dan tatapannya yang tajam. Fani, ucap Tio.
Kau harus menerima apa yang aku rasakan. Malam ini juga, kamu harus mati. Fanny, tolong Van, maafin aku Van, ucap Tio. Sesaat kemudian Fanny pergi menghilang dan bersamaan dengan itu, Tio dikejutkan dengan suara ledakan yang sangat keras tepat di atas atap rumahnya. Dia juga melihat ada cahaya yang masuk ke dalam kamarnya melalui jendela. Cahaya apa itu? Gumamnya. Karena penasaran, Tio pun mencoba mendekat ke arah jendela dan melihat ada apa di sana. Saat jendela itu dibuka, betapa terkejutnya Tio melihat ada sebuah bola api yang melesat ke arahnya. Dan saat itu Tio yang menghantam oleh sosok bola api langsung tewas dengan tubuh yang gosong. Pada keesokan paginya, jenazahnya Pak Giman dan Fahri pun akan segera dimakamkan. Begitu juga dengan Tio yang pagi itu orang tuanya mendapati dirinya di dalam kamar sudah terkapar gosong. Tio pagi itu juga akan segera dimakamkan. Sementara Pak Umar yang mendengar siaran berita kematian, akhirnya dia merasa puas dendamnya telah terbayarkan. Akhirnya kalian mati juga, gumamnya sambil tersenyum. Saat itu Pak Umar sedang duduk di depan teras rumah sembari menikmati secangkir kopi dan singkong rebus yang dibuatkan oleh Bu Megan. Dan sesaat kemudian Bu Megan pun datang menghampiri Pak Umar dan duduk bersama. Siapa Pak tadi yang meninggal? Itu Bu, Pak Giman sama anaknya yang sudah melakukan perbuatan kejam sama putri kita. Kok bisa ya Pak? Mereka meninggalnya barengan. Kena azab kali Bu, ucap Pak Umar. Karena memang selama ini Bu Megan tidak tahu kalau Pak Umar sudah pergi ke dukun dan menyantet Pak Giman dan Fahri serta Tio. Ayo kita takziah Pak, kan dia juragan di desa ini, pasti banyak yang datang ke sana. Pak Umar sebenarnya malas datang bertakziah ke rumahnya juragan Giman dan Fahri anaknya. Tapi karena dia tidak mau dicurigai, akhirnya Pak Umar mengiyakan ajakan istrinya. Ya udah Bu, ayo siap-siap. Saat itu segera Pak Umar dan Bu Megan bersiap-siap karena akan pergi bertakziah ke rumahnya Pak Giman. Dan sesampainya di sana, sudah ada banyak orang yang bertakziah, namun kebanyakan mereka menggunjing jenazahnya Pak Giman dan Fahri atas kejadian semalam. Pak Umar pun langsung senang sekali setelah melihat jenazah Pak Giman dan Fahri itu gosong. Namun hatinya masih tetap sedih karena bagaimanapun Fanny tidak akan kembali hidup, dan mulai dari situ Pak Umar mencoba melanjutkan hidup serta mencoba menghibur Bu Megan yang masih nampak sedih. Dan singkat cerita, 6 tahun kemudian, Aska akhirnya dikeluarkan dari tahanan. Kini dia kembali kerja lagi bantu Pak Umar dan Bu Megan yang kala itu sudah mulai menerima kepergiannya Fanny. Aska berjanji akan membahagiakan orang tuanya sesuai pesan yang dititipkan oleh Fanny. Dan 1 tahun kemudian, akhirnya Aska bisa mengembangkan usahanya. Dan tidak hanya menanam kangkung saja, dia juga sekarang menanam sayuran yang lainnya. Dari situlah Aska bisa sukses dan beli lahan lagi. Dan akhirnya bisa bantu perekonomiannya Pak Umar dan juga Bu Megan. Bahkan kini rumahnya sudah direnovasi dari biaya kerja kerasnya itu. Tidak lupa juga setiap Jumat Pak Umar, Bu Megan dan Aska selalu berkunjung ke makam Fanny dan juga selalu mendoakannya. Aska saat itu yang berkunjung ke makamnya Fanny mengucapkan sesuatu sebelum pulang. Dek, semoga kamu tenang di sana ya. Kakak sudah wujudkan harapanmu, Dek. Kakak sudah bisa bahagiain bapak dan ibu. Jadi kamu jangan sedih lagi ya di sana, ucap Aska sambil menangis. Pak Umar dan Bu Megan yang mendengar itu pun ikut menangis. Mereka sekarang mencoba mengikhlaskan semuanya. Cerita pun selesai. Jadikan pelajaran untuk kita semua, untuk selalu menjaga ucapan dan perkataan, supaya tidak melukai hati orang lain. Dan jangan gegabah dalam mengambil keputusan yang akan merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Ambil si baik dan buang si buruknya. Jangan sampai kita melakukan hal buruk seperti itu dengan berpikir untuk membalas dendam, serta bunuh diri bahkan mengguna-guna orang karena amarah dalam diri. Cerita pun tamat. Dan seperti biasa bagi kalian, tolong ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.